Allahu Akbar. Dan memang untuk bisa melafazkan Allah, mengingat Allah, membawa Allah dalam kehidupan kita, ini bukan perkara yang mudah gitu. Bukan perkara yang mudah. Kalau tak perkara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyebut Allah ini pakai Tuhan. Bahkan lebih peraknya yang di atas yang ngasih rezeki. Siapa yang di atas, cecak kan? Siapa yang di atas? Yang di atas yang ngasih rezeki. Ini lebih perak lagi. Tidak tersebut dengan Allah, tidak tersebut gitu. Makanya untuk bicara Allah, mengucapkan Alhamdulillah, Insya Allah, Masya Allah, ini perkara hidayah dari Allah, bukan diada-ada gitu. Terkadang na'udzubillah ada yang menyampaikan kita malu, saya mau nulis pakai Alhamdulillah, Masya Allah ketika dalam Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kehidupan kita, Masya Allah, terkadang ketika perut kita kelaparan, maka yang teringat dalam pikiran kita adalah makanan. Ketika kita mulai berpikir makanan, maka kita akan membuat satu usaha bagaimana makanan diwujud atau mendapatkan daripada makanan. Ketika perut kelaparan, kemudian Masya Allah, ketika badan kita sakit, Allah Akbar, ketika badan kita sakit, maka kita mulai berpikir bagaimana atau apa obat yang bisa menyembuhkan daripada penyakit kita, atau cara yang bisa menyembuhkan daripada penyakit kita. Kemudian setelah pikir kita ada, mulai kita buat usaha untuk mewujudkan obat yang harus kita dapatkan atau menyembuhkan daripada penyakit yang Allah SWT berikan ketika kita sakit. Kemudian Masya Allah, ketika mobil kita rusak, Allah, motor kita rusak, maka mulai pikir kita gitu. Kita mulai berpikir bengkel mana nih yang tepat untuk memperbaikinya, bengkel mana yang tepat untuk memperbaikinya, apa yang rusak, serta berapa biayanya. Ini kepikiran di dalam diri kita nih, pikir seperti ini. Setelah kita ada pikir seperti ini, mulai kita ada usaha untuk mendatangi bengkel tersebut, mengetahui penyakit daripada mobil kita yang rusak tadi dan berapa daripada biayanya. Ini ketika mobil kita rusak. Jadi setiap keadaan yang Allah SWT berikan kepada kita menimbulkan satu fikir. Ketika fikir ini udah wujud, maka akan menimbulkan satu usaha. Begitu juga perkara uang. Ketika hari ini Masya Allah uang kita habis nih, uang kas habis, ya kan? Mulai kita berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Bagaimana cara untuk mendapatkan uang? Sehingga kita mulai berbuat satu usaha bagaimana wujudnya uang tadi, karena uang kas sudah habis. Karena uang kas sudah habis, Masya Allah. Nah, ini satu perkara Masya Allah yang realitanya dalam kehidupan kita gitu, dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, dan dalam kehidupan umat. Kalau hari-hari kita Masya Allah hanya berlaku dalam kondisi seperti ini, satu kondisi, berpikir untuk kondisi, kemudian usaha atas kondisi tadi, maka hari-hari kita ini Masya Allah bisa-bisa dengan cara seperti ini kita dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan pahala daripada Allah. Seharusnya yang benar, cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ketika kita berada dalam satu kondisi, ingat Allah dulu gitu. Ketika kita Masya Allah lapar, ingat Allah yang telah mendatangkan lapar. Kemudian ingat lagi Allah yang bisa mendatangkan makanan. Allah yang bisa mendatangkan makanan. Dan Allah SWT yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat dari makanan. Setelah kita berpikir tentang Allah, mengingat Allah SWT,
maka ikhtiar kita pasti senantiasa dalam jalur keridhaan Allah. Ikhtiar kita akan senantiasa dalam jalur keridhaan Allah. Bagaimana cara memasak yang diridhoi oleh Allah? Ingat Allah, menyediakan makan untuk suami di rumah dengan cara-cara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masak, Masya Allah, dia mulai ingat gitu. Nah, ketika dimasakkannya dikasih ting, katanya kayak gitu, apa tuh lambang apa tuh? Lambang tanda kali kan. Jadi ketika dia memasaknya, Masya Allah, dia ingat, ini yang akan makan nih suamiku, anakku. Ketika saya sebagai seorang istri, seorang ibu memasak sembarangan, tidak dengan cara zikir, tidak dengan doa, maka bisa bahaya untuk istri dan anakku, ya kan? Bisa-bisa bahaya untuk suami dengan anak-anakku. Bisa-bisa anak saya ini bisa tidak jadi anak yang soleh. Suami saya ini bisa kalau keluar tidak balik-balik lagi nyangkut. Tak nyangkut kemana gitu kan? Ini yang bahaya gitu. Jadi ketika segala satu kondisi yang Allah SWT berikan, suasana yang Allah berikan, kita segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka usaha atas menyelesaikan kondisi tersebut pasti dengan cara yang diridhoi Allah. Makan tadi itu ya contohnya ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Sakit. Ketika Allah SWT berikan kita sakit, langsung ingat Allah. Ini penyakit datang daripada Allah, tidaklah datang sebab karena ada dosa yang telah saya kerjakan. Tidaklah hinggap di badan saya kecuali atas izin Allah. Dan yakin bahwa satu penyakit Allah SWT turunkan beserta dengan obatnya. Ini janji Allah gitu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Langsung segera ingat Allah. Maka usaha ikhtiar untuk kita berobat, mencari tempat yang tepat untuk mengobati daripada penyakit kita akan menjadi sebab datangnya ridho Allah. Mencari obat-obat Masya Allah yang tidak menyerempet kepada obat-obat yang haram. Nauzubillah, berapa banyak hari ini ada obat-obat yang haram. Ya kan, ada satu penyakit minumannya harus arak, obatnya salah satunya harus arak. Ya kan, Masya Allah, ada beberapa yang seperti nauzubillah min dzalik. Ada obatnya harus pergi ke dukun, berdukun ini dan lain sebagainya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dijerumus daripada perkara seperti itu. Kemudian begitu juga tadi dengan ketika kita keadaan kendaraan kita rusak ataupun daripada uang kita habis, kita berusaha untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT telah janjikan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ala bizikrillahi tatma'innul qulub ini hanya dengan ingat kepadaku, kata Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Suami ingat kepada Allah, hatinya tenang. Istri ingat kepada Allah, hatinya tenang. Bahwa istri ini amanah dari Allah untuk saya. Yang istri juga mengingat Allah bahwa suami saya ini adalah amanah dari Allah untuk saya mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang gitu. Begitu juga istri ketika dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihat ya kan chat suaminya misalnya, yang dimana ada isi chat seperti itu, atasnya sudah dihapus semua, tiba-tiba ada chat masuk, yang chat namanya perempuan, yang dimana gitu. Jadi karena dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, ngamuk dia. Jadi siapa yang chat kata yang nih gitu, sampai chat kata yang, padahal itu bukan yang maksudnya sayang bukan, tapi yang menanyakan yang di mana tempatnya gitu. Dia nanyakan lokasi tanah gitu. Jadi kalau ingat pada Allah Subhanahu wa taala, di hatinya akan tenang gitu, Masya Allah. Diisbatkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Isbatkan kepada Allah. Gitu juga suaminya. Kita lihat istrinya mungkin dalam kondisi tidak fit atau mungkin ada kekurangan dalam membersihkan rumah atau ada permasalahan. Ketika dia ingat pada Allah, Allah yang mengamanahkan istri ini kepada saya beserta dengan kekurangan dan masalah-masalahnya, Masya Allah, dia akan menerima gitu. Walaupun dia bisa menerima, berusaha untuk menerima. Maka ingat pada Allah ini, pasti janji Allah hati kita akan tenang. Pasti hati kita akan Allah SWT berikan ketenangan. Sebaliknya, Allah SWT berikan peringatan dalam Quran. Ketika hari ini kita ini lupa, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan,
Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Jadi barang siapa yang dia wa man a'rada an zikri, lalai, lupa daripada ayat-ayat kami, dalam arti kata lupa kepada Al-Quran, lupa dan peringatan Allah, berarti lupa dengan perkataan Allah, hakikatnya lupa kepada Allah. Manusia itu seperti itu. Ketika dia suka dengan Pak Gubernur misalnya, Pak Haji Sutarmiji, maka dia akan selalu mengingat kata-kata Pak Haji Sutarmiji. Oh, Pak Haji Sutarmiji ini berpesan seperti ini. Di saat Covid, di saat Corona nih harus ini PPPKM. Itulah pokoknya ya kan, seperti ini. Jadi ketika dia suka, dia akan mengingat kata-katanya. Nah, begitu juga ketika kita ini suka dengan Allah, cinta dengan Allah, kita akan selalu mengingat perkataan Allah yang telah Allah SWT sampaikan melalui baginda Rasulullah SAW, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang dituliskan di Quran. Quran ini kalamullah, perkataan Allah. Makanya dalam ayat, Masya Allah, lupa dengan ayat-ayat kami menandakan kita lupa kepada Allah. Lupa dengan perkataan Allah, lupa kepada siapa yang berkata. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sempit, sulit. Allah, na'udzubillah min zalik. Susah. Karena lupa pada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dikasih suami bukan tambah senang, malah tambah susah, malah jadi banyak masalah. Jika dikasih banyak pilihan makanan pun juga susah, ya kan? Makan yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, ini makan nasi takut kolesterol, makan ayam takut lemak, makan kambing takut darah tinggi. Karena dia lupa pada Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberikan mudarat. Diberikan anak juga seperti itu, diberikan harta juga seperti itu. Ketika lupa pada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini malah membuat kehidupan dia menjadi sempit, menjadi sulit. Makanya penting, Masya Allah, dalam fadilah zikir tadi kita dikatakan bahwa kita ini disuruh berzikir kepada Allah gitu. Walaupun orang ini bilang kita gila, memang benar. Kita bilang, oh ini semua karena kehendak. Kita bicara dengan teman, oh gini-gini, kau ini begini-gini, ini udah kehendak Allah, gila kau nih, dia bilang. Malah Allah yang kau sebut, dia bilang. Mobil kau tulisan Allah, ini kau nyebut Allah, tapi kau begini katanya. Memang betul, hadis Nabi ini benar gitu. Sampai orang bilang kita ini gila. Bukan hanya sekedar orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mungkin ada juga yang menjelaskan, tapi memang kenyataan dan realita kehidupan. Ketika kita nih membawa Allah, senantiasa berzikir dalam chat, membawa Allah dalam telepon, mengawali semua chat dengan bismillah, menyampaikan surat dengan bismillah dan sebagainya. Orang bilang kita gila gitu. Kau ini chat pakai Allah, ngomong pakai Allah, mobil kau tulisan Allah, dia bilang. Ya kan? Gila kali kau ini, dia bilang. Gila. Sampai benar hadis Nabi SAW, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan memang untuk bisa melafazkan Allah, mengingat Allah, membawa Allah dalam kehidupan kita, ini bukan perkara yang mudah gitu. Bukan perkara yang mudah. Kalau tidak perkara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyebut Allahnya pakai Tuhan. Bahkan lebih peraknya yang di atas yang ngasih rezeki. Siapa yang di atas, cecak kan? Siapa yang di atas? Yang di atas yang ngasih rezeki. Ini lebih perak lagi. Tidak tersebut dengan Allah, tidak tersebut gitu. Makanya untuk bicara Allah, mengucapkan Alhamdulillah, Insya Allah, Masya Allah, ini perkara hidayah dari Allah, bukan diada-ada gitu. Terkadang na'udzubillah ada yang menyampaikan, kita malu saya mau nulis pakai Alhamdulillah, Masya Allah ketika dalam chat, atau ketika bicara mau menyampaikan sesuatu, malu gitu. Na'udzubillah min zalik. Padahal satu lapas Allah yang kita sebutkan bernilai satu zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Lupa dia dengan zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sempit hidup dia, siapapun dia. Yang ahli sholat ingat lupa pada Allah Subhanahu wa taala, yang ahli sedekah lupa pada Allah, yang ahli Quran lupa pada Allah, yang ahli ilmu lupa pada Allah, pasti sempit. Apalagi yang ahli maksiat.